Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang korelasi produk momen, korelasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, pada sesi kali ini khusus untuk statistik deskriptif, jadi bukan tutorial SPSS. Korelasi itu sendiri adalah salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif, seperti tadi yang saya sampaikan, hubungan antara variabel independen dan dependen. Misalkan ada variabel promosi, variabel independennya, dan penjualan. Mau dicari apakah ada hubungan positif atau tidak. Nah, nanti artinya semakin tinggi intensitas promosi suatu perusahaan akan semakin tinggi juga tingkat penjualannya. Gunanya untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian bisa juga untuk mengukur besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang nanti dinyatakan dalam persen. Nah, sebenarnya ada beberapa teknik korelasi, ada produk momen, rank Spearman, koefisien kontingensi, dan poin biserial. Ada biserial juga, tapi di sini nanti yang saya mau bahas adalah yang produk momen. Nah, ini di sini sudah terlihat perbedaannya penggunaan dari masing-masing teknik korelasi. Kalau produk momen untuk yang skalanya interval dan rasio, kedua-duanya berskala interval rasio. Kalau yang rank Spearman, skala ordinal. Kemudian untuk yang koefisien kontingensi, skala nominal. Adapun poin biserial, salah satu nominal dan satunya lagi interval. Ada minimal satu yang berskala nominal. Nah, untuk korelasi produk momen itu biasa disebut korelasi persen juga. Jadi kadang ada yang menyebut korelasi produk momen persen. Itu maksudnya bisa disebut korelasi produk momen, bisa juga korelasi persen. Itu salah satu alat uji statistik yang menguji hubungan antara dua variabel apabila datanya tadi interval atau rasio. Nah, korelasi produk momen ini dikembangkan oleh Karl Pearson, makanya disebut juga korelasi persen. Rumusnya adalah seperti ini, R hitungnya, RXY berarti hubungan antara X dan Y, N jumlah data dikalikan sigma dari XY, X yang dikalikan Y, kemudian dikurangi sigma X dikalikan sigma Y, jumlahan dari X dikalikan jumlahan dari Y dibagi akar dari N yang dikalikan sigma X kuadrat, berarti X dikuadratkan dulu kemudian dijumlah, kemudian dikurangi sigma X yang dikuadratkan, jumlahan dari X, kemudian jumlahan tersebut dikuadratkan, dikalikan N dikalikan sigma X, sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, nilai R hitung ini nanti ada dalam interval min 1 sampai dengan positif 1. Kalau R itu nanti sama dengan 1, berarti menunjukkan hubungan positif sempurna. Sedangkan R min 1 menunjukkan hubungannya negatif sempurna. Nah, korelasi produk momen ini sering dijumpai pada beberapa analisis, yaitu pada analisis validitas juga, dan yang satunya uji hubungan antara variabel dependen dan independen ini. Nah, untuk lebih simpelnya nanti ada juga cara dalam menggunakan program SPSS, tapi di sesi lain. Kalau rumus ini tetap harus ditampilkan, misalnya kalau untuk penelitian pada bab metode penelitiannya. Makanya sini saya sampaikan rumusnya.
langkah-langkah menghitung koefisien korelasi. Yang pertama, kalian bisa tuliskan dulu hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya, H0 dan HA atau H1 dalam bentuk kalimat dan statistiknya. Kemudian buat tabel pembantu, cari nilai R hitung, taraf signifikansinya bisa 5%, 1%. Kemudian cari nilai R tabel pastinya tabel R korelasi, karena nanti juga ada tabel R produk momen dengan derajat kebebasan N-1. Tentukan kriteria pengujiannya. R hitung itu H0 diterima jika R hitungnya berada di antara negatif R tabel dan positif R tabel. Kemudian membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, di sini saya berikan contoh. Ada data seluler. Minute itu adalah intensitas pemakaian layanan internet. Jadi 1 bulan misalkan berapa menit. Kemudian Y-nya adalah tagihannya yang harus dibayarkan. Nah, penyelesaiannya pertama kita tulis H0 dan H1-nya dulu dalam bentuk kalimat. Berarti yang kita harapkan kan ada hubungan, ditulis pada H1, ada hubungan positif dan signifikan antara variabel intensitas pemakaian layanan internet dan variabel tagihannya. H0 kebalikannya tidak terdapat hubungan. Kemudian dalam statistiknya ditulisnya R tidak sama dengan 0, berarti artinya ada hubungan. Kemudian H0 kebalikannya, R sama dengan 0, R hitung maksudnya. Kemudian di sini ada tabel pembantu, di mana variabel Y ini ada 5 responden ya, 6 responden maaf. Kemudian ini X-nya kita buat dulu karena tadi rumusnya ada perkalian X dan Y, kita buat dulu tabel pembantunya. X dikalikan Y, kemudian X yang dikuadratkan, berarti ini 276 dikuadratkan, dan seterusnya. Kemudian ini Y kuadrat, 48 dikuadratkan, dan seterusnya. Yang di bawah ini adalah penjumlahan dari masing-masing kolomnya. Jumlahan dari Y, jumlahan dari X, jumlahan dari X dikalikan Y, jumlahan dari X yang sudah dikuadratkan, dan jumlahan dari Y yang sudah dikuadratkan. Nah, kemudian kita cari R hitungnya. Tinggal masukkan tadi nilai-nilai tadi dalam rumus ini, kemudian ketemu 0,309. Dengan taraf signifikansi yang kita pilih 0,05 atau 5%, kita cari R tabelnya. Nah, ini tabel yang tadi saya sampaikan, tabel korelasi. Nanti karena ada juga tabel R product moment, beda lagi. Ini tabel R korelasi dengan derajat kebebasan atau DF 6 kurangi 2. N itu tadi jumlah sampelnya atau jumlah respondennya, 6 dikurangi 2, 4 berarti ini. Kemudian taraf signifikansinya 0,05 7293 untuk satu arah ya, karena sama dengan dan tidak sama dengan, jadi ini 0,7293. Kriteria pengujiannya H0 diterima jika R hitungnya lebih dari negatif 0,7293 kurang dari 0,7293. Nah, kita lihat 0,309 itu kan berada di antara ini kan ya, 0,3093 berada di antara itu. Jadi R hitungnya kurang dari R tabel, maka H0 diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel intensitas pemakaian dan tagihan. Itu saja pada sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.